Terima kasih para masyarakat. Kita sekarang sudah berjumpa dengan pengambil kebijakan di Provinsi Jawa Timur. Juga ada BNK Kabupaten Pasuruan dan ada Ketua Ganas Anar. Bagaimana problem narkotika atau narkoba di wilayah Jawa Timur ini? Ayo kita tanyakan dulu pada DPRD, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Muzamil Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa Jawa Timur ini menduduki ranking yang kedua nasional setelah Sumatera Utara. Demikian luar biasa Jawa Timur ini sehingga kita merasa prihatin dengan perkembangan narkoba. Kalau kita lihat di tempat-tempat tahanan-tahanan, itu kemarin saya ke Surabaya, ada 80% itu mereka adalah kasus narkoba. Nah, oleh karenanya pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Gubernur dan DPR ini membuat satu peraturan daerah tentang fasilitasi P4GN. Nah, ini yang harapan kita dengan peraturan daerah tersebut ada satu kontribusi ya dari pemerintah, baik itu pemerintah provinsi maupun kota, untuk bisa memberikan partisipasi dalam rangka penanggulangan P4GN ini. Terutama sekali di dalam rangka memberikan anggaran. Karena kita tahu bahwa anggaran di BNN, anggaran di ini kan sangat terbatas sekali. Nah, untuk sosialisasi kita ini perlu backup dana dari pemerintah kota, kabupaten, dan provinsi. Oleh karenanya kita membuat satu peraturan daerah di provinsi itu untuk memfasilitasi P4GN di Jawa Timur ini. Saya sudah sering bersama dengan Pak Aris yang di BNN provinsi untuk membahas terkait dengan peraturan daerah ini. Saya kira ini untuk yang di provinsi ya. Sudah tidak asing lagi bahwa dunia pendidikan saat ini sudah tersasar juga oleh narkoba atau narkotika. Bagaimana secara spesifik penanganan dunia pendidikan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pak Muzamil? Jadi gini, kita di provinsi itu kan membina SMK ya, membina SMK. Kita berharap ke depan dengan peraturan daerah itu ada sampling-sampling yang kita lakukan kepada sekolah-sekolah SMA, baik itu yang ada di wilayah Surabaya maupun yang lain. Ini sebagai bentuk satu upaya untuk mengetahui sejauh mana sebetulnya pemakai narkoba itu di tingkat lanjutan atas. Yang menurut hasil survei itu yang terbanyak adalah anak-anak SMP. Tapi tidak untuk kemungkinannya SMA ini juga seperti itu. Ada beberapa hal yang nanti akan dilakukan, yaitu pertama ketika dia mendaftar ada komitmen untuk tidak menggunakan narkoba. Yang kedua, pada pertengahan nanti kita coba untuk melakukan sampling dengan tes urin di beberapa tempat-tempat itu. Ini sebagai bentuk upaya untuk penanggulangan ke depan. Ya, pemirsa, di dekat saya juga ada pula Kepala Pemirsa, di dekat saya juga ada Kepala BNK Kabupaten Pasuruan, Bapak AKBP Erlang, panggilannya begitu. Kita ingin mencoba mengetahui bagaimana menurut catatan BNK Kabupaten Pasuruan terkait kondisi masyarakat yang tersasar oleh narkotika ini. Bagaimana Pak Erlang? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak-bapak sekalian, saya terima kasih dari inisiasi dari anggota DPRD Jawa Timur, Bapak Muzamil, dan saat ini memang tepat dan kita harus lakukan pemetaan tentang narkotika yang ada di Kabupaten Pasuruan. Saat ini hasil pemetaan sementara ada 7 wilayah di Kabupaten Pasuruan yang memang lebih rawan dalam hal penyalahgunaan narkotika. Yang pertama adalah di Kecamatan Prigen, Kecamatan Gempol, Kecamatan Pandaan, Sukorejo, Bangil,
dan satu di daerah bukan kok di ini Pasrepan ya. Di wilayah-wilayah itu sebaran atau yang terpapar narkotika cukup besar. Kita harus prihatin karena di mana warga kita yang secara pendidikan sudah baik tetapi masih juga bisa terpapar dikarenakan kekurang pedulian dari lingkungan keluarga dan masyarakatnya. Untuk itu sangat tepat apabila kita bersama-sama untuk menyampaikan bahaya narkotika itu dimanapun, baik di lembaga pendidikan formal maupun di pondok-pondok ya, sehingga nanti semua masyarakat bisa mengerti bahayanya dan kita sama-sama dapat memberikan informasi tentang ciri-ciri dari penyalahguna narkotika itu sehingga dapat lebih mudah diketahui oleh para orang tua. Itu awalnya sehingga orang tua dapat berkomunikasi dengan BNN ya, dapat berkomunikasi dengan Polres untuk nantinya anak-anak atau keluarga yang terpapar dapat kita rehabilitasi. Terima kasih. Satu lagi Pak Erlang, program yang nyata dari BNK untuk Kabupaten Pasuruan bagi masyarakat ini apa Pak? Barangkali bisa di-share kepada teman-teman di daerah pegunungan maupun di desa-desa. Jadi kami bersama pemerintah Kabupaten Pasuruan sudah berupaya untuk melakukan bimbingan teknis kepada beberapa atau seluruh guru SMP negeri se-Kabupaten Pasuruan untuk kita berikan bimbingan teknis tentang bagaimana bahaya narkotika telah kita lakukan. Untuk sekolah SMA atau setingkat juga sudah kita lakukan bimbingan teknis untuk itu, dan saat ini kita sudah melakukan tes untuk beberapa siswa secara acak tentang kemungkinan adanya penyalahgunaan narkotika tersebut. Alhamdulillah memang sampai saat ini hanya terdeteksi tidak terlalu banyak siswa-siswa kita yang ada di Pasuruan. Tetapi kita juga tidak boleh merasa lengah karena bisa jadi masih ada yang pada saat kita lakukan tes sudah melarikan diri sebelum tes itu tersedia. Memang kadang-kadang anak-anak kita ini ketakutan bukan karena dia memakai, tapi mungkin kalau ada aparat penegak hukum itu kadang-kadang mereka ketakutan bukan karena dia adalah pemakai. Tetapi yang kita saat ini adalah bersyukur bahwa stakeholder pemerintah Kabupaten Pasuruan seperti tadi yang disampaikan oleh Buya itu juga memberikan dukungan kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasuruan untuk memberikan informasi bagaimana warga Kabupaten Pasuruan tidak terpapar. Jadi kerjasama sudah kita lakukan. Harapan kami nanti di ke depan atau tahun-tahun ke depan OPD-OPD yang ada di Kabupaten Pasuruan juga mendukung sesuai dengan instruksi Presiden maupun Permendagri. Terima kasih, begitu. Pemirsa, selain Pak Erlang dari BNN, BNK Kabupaten Pasuruan, dari Pak Muzamil, dari anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, ada juga Ketua Ganas Anar. Ganas Anar adalah salah satu organisasi di bawah Majelis Ulama Indonesia. Kebetulan di Kabupaten Pasuruan ketuanya adalah Kiai Haji Sulhan. Kita tanyakan dulu bagaimana program Ganas Anar penanganan narkotika di Kabupaten Pasuruan. Bagaimana Pak Kiai? Ya, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Muzamil Syafi'i, Bapak Erlang. Perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa Ganas Anar ini adalah sebuah inisiasi dari organisasi Majelis Ulama Indonesia untuk ikut berperan serta dalam rangka meminimalisir bahkan mencegah yang namanya narkotika. Nah, kemudian adanya organisasi ini sudah terbentuk sekitar
2 tahun yang lalu, dan ada beberapa kegiatan sebenarnya yang sudah kita lakukan. Pada prinsipnya adalah bagaimana semua komponen negara yang ada di Kabupaten Pasuruan, baik BNNK, kemudian ada ormas yang lain seperti Granat dan sebagainya, ini sama-sama bersuara dan ikut serta membantu untuk penyelesaian masalah narkoba yang ada di Pasuruan. Adapun dari sisi kami sudah beberapa kali mengadukan kegiatan, diantaranya kemarin sosialisasi narkoba yang kita lakukan di Puspo, di KUD apa itu namanya, Sembada. Alhamdulillah sudah kita laksanakan. Terus juga pernah kita buat sosialisasi di Palem Resto, sosialisasi narkoba. Dan ini insya Allah alhamdulillah ada dalam waktu dekat ini kita akan mengadakan turba atau sosialisasi narkoba ke lembaga-lembaga pendidikan. Yang intinya kita mencoba mengantisipasi bagaimana penyebaran dan pemaparan narkoba itu dari siswa-siswa yang ada di sekolah. Rencananya ini akan untuk bulan tahun ini kita mau agendakan di 6 titik sekolahan. 6 kecamatan. Jadi dari Purwosari, Purwodadi, kemudian ada di Puspo, Tutur, Nguling sama Prigen kalau tidak salah. Ada 6 kecamatan yang sudah kita jaring, dan rencananya jadwalnya nanti akan kita buat bagaimana kita bisa memahamkan siswa-siswi sebagai generasi penerus yang ada di Indonesia ini agar paham dengan narkoba. Itu saja mungkin sementara. Terima kasih pemirsa, baru saja kita ikuti dialog atau tanya jawab terkait tentang narkoba di Kabupaten Pasuruan. Dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pasuruan melalui Ganas Anar akan mensosialisasikan masalah pencegahan narkoba ini di kecamatan di Kabupaten Pasuruan. Kita akan berjumpa lagi di waktu-waktu yang akan datang bersama Ganas Anar, bersama BNK Kabupaten Pasuruan, bersama DPRD Provinsi Jawa Timur, tentu Bapak Haji Muzamil Syafi'i. Atas perhatiannya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.